Bang, udah mulai bang. Oh iya ya. Apa kalian pernah mendengar bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai paradigma pembangunan nasional? Jika belum, maka video ini sangat cocok untuk Anda semua. Maka tonton sampai habis. Check it out. Baik, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai panduan pembangunan nasional yang kuat. Seperti membangun dengan keseimbangan, yaitu mencakup berbagai aspek, yaitu ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Kemudian memberikan kerangka dasar, pola pikir, dan tujuan pembangunan yang jelas. Selain itu, masih banyak lagi peran Pancasila dalam pembangunan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuat dari materi yang kita bahas pada kali ini. Oke, jadi di sini ialah nama-nama dari pembuat materi yang akan kita bahas pada kali ini. Di sini ada Khairul Fuad, Abiyu Askar, Sohim Amrullah yaitu saya sendiri, kemudian Hisan Husaini dan juga Zaki Mubarak. Selanjutnya ialah pendahuluan yang akan disampaikan oleh Hisan Husaini. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang pembangunan nasional. Jadi, pembangunan nasional adalah suatu proses yang mengedepankan kemajuan dan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, pembangunan nasional itu tidak hanya pada suatu kelompok atau sebagian masyarakat saja, tetapi pembangunan nasional itu haruslah merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pembangunan nasional itu memperkokoh jati diri dan individualitas manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis dan seimbang. Nah, menurut Dedi Titikson pada tahun 2005, pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang dimana pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada tujuan, yang dimana ada berbagai tujuan. Salah satunya yaitu mencapai keseimbangan dan harmoni. Selanjutnya yaitu menghargai kebudayaan dan keberagaman. Selanjutnya ada mendorong keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya ada mencapai kesejahteraan rakyat. Dan terakhir ada mengembangkan masyarakat yang berkepribadian. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila adalah paradigma, suatu pandangan yang menyeratkan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan dalam program pembangunan. Nah, sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengandung keyakinan dasar yang berfungsi sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencerminkan sistem nilai yang menjadi kerangka dasar, cara berpikir, dan tujuan bagi individu dan institusi yang menerapkannya. Hal ini mencakup berbagai aspek pembangunan nasional, seperti pengembangan ilmu pengetahuan, hukum, sosial politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendukung Pancasila sebagai pembangunan. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional didukung oleh beberapa faktor penting, yaitu kesadaran dan komitmen terhadap Pancasila oleh pemerintah dan masyarakat yang diperkuat melalui pendidikan dan kampanye efektif, merupakan fondasi utama. Keterpaduan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat menciptakan landasan kuat bagi pembangunan yang sesuai dengan cita-cita nasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan memastikan program-program yang relevan dan berkelanjutan, sehingga lebih inklusif dan representatif. Stabilitas politik memungkinkan fokus pada pembangunan tanpa gangguan perubahan kebijakan yang destruktif. Sementara penegakan hukum yang adil dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjaga keteraturan politik. Selain itu, keterampilan dan sumber daya yang memadai didukung oleh investasi dalam pendidikan
dan pelatihan serta alokasi sumber daya yang tepat, memperkuat kemampuan pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Faktor penghambat Pancasila sebagai pembangunan. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menghadapi beberapa hambatan. Perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi dapat mengganggu kontinuitas dan konsistensi penerapan Pancasila, sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala utama yang dapat diatasi melalui peningkatan investasi dalam infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan pelatihan. Keterlibatan kepentingan politik dapat mengganggu proses pembangunan, sehingga diperlukan integritas dan independensi dalam pelaksanaan program. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila menghambat penerapan paradigma ini, sehingga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan politik global, perang, atau bencana alam juga dapat menghambat implementasi Pancasila, sehingga dibutuhkan kerjasama antar lembaga dan menegakkan hukum yang adil untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan pembangunan. Selanjutnya, peran lembaga negara dalam mewujudkan visi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Pemerintah berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia, memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat dan mempromosikan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga generasi muda dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu peran lembaga legislatif dalam mewujudkan visi Pancasila sebagai landasan lembaga pembangunan nasional, yang dimana lembaga legislatif sendiri memiliki peran krusial dalam pembuatan undang-undang yang mendukung penerapan nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, lembaga legislatif juga bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel, serta mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, yaitu peran lembaga yudikatif dalam mewujudkan visi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, yang dimana lembaga yudikatif sendiri berperan dalam menyediakan sistem peradilan yang adil dan transparan, menjamin setiap warga negara mendapatkan keadilan yang semestinya. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga setiap orang dapat merasa aman dan terlindung di bawah hukum. Keadilan yang ditegakkan oleh lembaga yudikatif harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti persamaan di hadapan hukum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke, sekarang kita akan membahas peran masyarakat dalam mewujudkan visi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Masyarakat memiliki peran krusial dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila. Pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di lingkungan keluarga harus mengajarkan prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai ini perlu ditanam sejak dini agar generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan sosial seperti kerja bakti dan gotong royong juga merupakan sarana efektif untuk memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita membahas peran sektor swasta dalam mewujudkan visi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional.
Sektor swasta memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan visi Pancasila melalui kewirausahaan sosial yang berfokus pada dampak positif, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau disingkatnya CSR dapat berkontribusi secara signifikan dengan inisiatif yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang berprinsip keadilan sosial, gotong royong, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inovasi dan teknologi di bidang energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Praktik bisnis yang beretika, transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak pekerja serta lingkungan juga penting untuk stabilitas dan keadilan sosial. Dengan demikian, sektor swasta dapat menjadi mitra kuat dalam mewujudkan visi Pancasila melalui kolaborasi harmonis dengan pemerintah dan masyarakat mencapai pembangunan yang adil, makmur, dan berkeadaban. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan semua penjelasan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menawarkan landasan, metode, nilai, dan tujuan yang komprehensif untuk setiap tahap pembangunannya. Sebagai panduan utama, Pancasila mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk ilmu pengetahuan, yaitu hukum, sosial politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan juga sejarah perjuangan bangsa. Sistem ini memberikan kerangka dasar, pola pikir, dan tujuan yang jelas bagi individu dan institusi yang mengimplementasikannya. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila menekankan beberapa tujuan utama, yaitu mencapai keseimbangan dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, menghargai kebudayaan dan keberagaman. Kemudian mendorong keadilan dan kesetaraan, kemudian mencapai kesejahteraan rakyat, serta mengembangkan masyarakat yang berkepribadian. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil dan terpinggirkan, melalui program-program pembangunan yang fokus meringankan beban kemiskinan dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Peran lembaga negara, masyarakat, dan sektor swasta sangatlah penting dalam mewujudkan visi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Lembaga negara termasuk pemerintah legislatif dan yudikatif bertanggung jawab merumuskan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sektor swasta juga memainkan peran penting dengan menjalankan kewirausahaan sosial dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Oke, selesai. Baik, mungkin itu saja dari kami. Jika ada pembahasan yang sedikit berbeda atau tidak sesuai dengan hal yang semestinya, mohon kritik dan sarannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.